Selamat malam. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masih melanjutkan latihan soal Praus kemarin. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir, jadi kita tunggu teman-temannya untuk hadir di kelas. Dan ini saya akan coba untuk hubungi ke inbox, memberitahukan bahwa kelas sudah mulai. Oke. Itu sudah saya beritahukan bahwa kelas sudah mulai. Kita tunggu teman-temannya untuk hadir di kelas. Selamat malam Mbak Enci. Bisa dengar suara saya Mbak Enci? Halo Mbak Enci, bisa dengar suara saya? Bagaimana Mbak? Suara di sana? Oh ya, suara saya di sana jelas Mbak? Halo? Oh jelas. Untuk tampilannya bagaimana? Jelas? Untuk tampilannya jelas juga Mbak? Apa mungkin posisinya kurang pas? Halo? Oke, ini saya nunggu konfirmasi dari Mbak Enci. Tampilan untuk ini kelihatan atau tidak ya? Kita tunggu. Sambil menunggu konfirmasi Mbak Enci, jika kita tunggu teman-teman yang lain untuk hadir karena baru malam
baru Mbak Enci saja yang hadir malam hari ini ya. Halo Mbak Enci, gimana Mbak tampilannya? Kelihatan tidak Mbak? Oh kelihatan ya. Oke, ini karena baru Mbak Enci. Oh, ini ada Dek Naila baru masuk. Saya sapa dulu, selamat malam Dek Naila. Malam juga. Suara saya di sana jelas, Dek? Jelas. Untuk tampilannya bagus? Kelihatan? Oh, suaranya tadi putus-putus ya Mbak Enci ya. Sekarang bagaimana, sudah masih putus-putus apa masih jelas? Oh, kurang ke kanan. Berarti kanan. Begini? Seperti ini Dinaila? Sudah pas? Kelebihan dikit. Oke. Seperti ini? Oh, kadang jelas, kadang putus-putus ya Mbak ya. Sebentar nanti saya lagi. Seperti ini? Kurang ya. Oke. Kalau ini sudah apa masih kurang? Oke. Karena ini Mbak Enci katanya suara saya putus-putus, saya logout dulu sebentar. Saya biar ini sinyalnya reload lagi ya. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini berhubung karena lagi azan, teman-teman juga sekalian nunggu teman-teman yang lain. Ini baru loading, tunggu sebentar. Nah, teman-teman, bagaimana suara saya sudah jelas? Jelas ya. Oke, saya open dulu kelasnya. Di sini berhubung juga sedang azan, jadi setelah berdoa nanti kita tunggu teman-teman yang lain untuk hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir untuk belajar bersama. Melanjutkan untuk pembahasan soal yang kemarin masih tentang Pra US Bahasa Indonesia tahun 2016 ya. Jadi sebelum kita mencoba belajar, jadi kita berdoa dulu supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar ya. Setelah belajar nanti kita dengarkan azan sebentar sembari nunggu teman-teman yang lain ya. Berdoa, saya persilahkan.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya untuk waktunya. Oke, selamat malam Mbak Lili. Bagaimana suara saya di sana, jelas Mbak Lili? Terus tampilannya juga bagaimana Mbak Lili di sana, oke? Oke. Kalau gitu langsung saja kita start. Kemarin kita itu sudah sampai nomor 19 ya, kalau nggak 20. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita mulai dari nomor 20 saja ya, dari sini. Oke, saya akan bacakan soalnya, nanti teman-teman tinggal mencoba untuk menjawab ya. Bacalah pantun berikut. Jalan-jalan ke Cianjur, jangan lupa beli pepaya. Jika kita jadi anak jujur, sudah pasti orang percaya. Pesan yang terkandung adalah A. Terapkan jujur dan carilah kepercayaan. B. Kepercayaan itu pengaruh kebaikan. C. Kejujuran itu melambangkan kebaikan. D. Jika ingin dipercaya orang, kita harus selalu jujur. Wah, di sini lagi turun hujan kencang sekali. Oke. Denaila D. Mbak Enci D. Mbak Lili bagaimana? Juga D. Oke. Langsung lanjut ke nomor 21 dan 23. Aduh, teman-teman di sini tiba-tiba hujan deras sekali. Semoga saja nggak seperti kemarin ya teman-teman ya, di tengah jalan kita berhenti ya. Oke, bacaan berikut untuk nomor 21 sampai 23. Adit. Aduh, kenapa bisa kalah sih? Anton. Itu semua gara-gara Dimas. Rio. Iya, seandainya kamu tidak bolos latihan pasti menang. Dimas. Maaf ya teman-teman, waktu itu aku lagi capek. Anjar. Kita semua juga capek, tetapi tetap datang. Reno. Ya sudah, semuanya sudah terjadi. Jadi buat apa menyesal? Lain kali jika ada pertandingan lagi, kita semua harus datang untuk latihan. Bukankah kita semua harus disiplin? Adit. Iya, setuju. Kita semua harus disiplin biar tidak menyesal kemudian. Watak tokoh utama dalam teks drama di atas adalah A. Disiplin, B. Bijaksana, C. Keras kepala, D. Sombong. Jadi di sini yang dibahas siapa utamanya? Nah, dialah yang menjadi tokoh utamanya. Yang mana? A, B, C, D. Ayo. Di sini teman-teman harus tentukan. Di sini pemeran utamanya siapa? Oh, Mbak Lili A, disiplin. Denaila, Mbak Enci bagaimana? Denaila B, bijaksana. Oke, Mbak Enci B juga. Nah, sekarang saya tanya dulu, siapa tokoh utamanya dalam cerita ini? Siapa teman-teman tokoh utamanya? Dimas. Nah, si Dimas. Maaf ya teman-teman, di sini kita bisa lihat karena yang dibahas di sini yang utama adalah Dimas, jadi dia berperan sebagai tokoh utamanya ya. Jadi Dimas di situ ada satu dialog ya. Maaf ya teman-teman, waktu itu aku lagi capek. Nah, dia kan teman-temannya menyalahkan dirinya. Nah, tapi dia tetap menjawab dengan tenang ya, rendah hati. Maaf ya teman-teman, waktu itu aku lagi capek. Berarti dari A, B, C, D yang lebih cocok adalah bijaksana. Kalau disiplin dia tidak termasuk karena di sini Dimas tidak datang untuk latihan, sehingga teman-temannya
marah ya. Nomor 22, amanat yang terkandung dalam teks drama di atas adalah: A. Jika ingin sukses, mulailah dengan disiplin. B. Berikan teman yang kurang disiplin saat berhalangan. C. Kurangnya latihan saat mengikuti pertandingan. D. Kegagalan awal dari kesuksesan. Yang mana? A, B, C, D. Amanat berarti pesan. Pesan yang bisa diambil dari teks drama di atas. Yang mana? A, B, C, D. D, Naila A. Mbak Enci A. Mbak Lili, bagaimana Mbak Lili? A juga, oke. Tepat sekali ya. Nah, sekarang nomor 23, latar yang terjadi pada teks drama di atas adalah: A. Sekolah, B. Lapangan, C. Jalan raya, D. Rumah. Jadi dari cerita ini, kira-kira di mana ini ceritanya? Ada pertandingan dan lain sebagainya. Nah, latarnya itu di mana? Sekolah, lapangan, jalan raya, atau rumah? Oke, boleh dipahami? Dek Naila B, Mbak Lili B, Mbak Inci B. Oke, tepat sekali. Lapangan ya. Di sini disebutkan adanya pertandingan. Jadi mereka di sini kita bisa tahu itu adalah pertandingan sepak bola. Oke, sekarang kita lanjut bacaan berikut untuk nomor 24 sampai 28. Agus duduk di depan televisi sejak pulang dari sekolah. Ia asik memperhatikan acara-acara yang ditayangkan televisi. Begitu asiknya ia menonton, ia lupa tidak makan, apalagi sembahyang. Agus tidak tahu kalau ibunya sudah datang dari bekerja pada sore hari dan berdiri di belakangnya. Agus diberi nasihat agar tidak mengulang lagi perbuatan tersebut. 24. Tema bacaan di atas adalah keasikan menonton TV. B. Kebiasaan menonton TV. C. Ibu yang memarahi anaknya. D. Hobi menonton televisi. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Hermi. Bisa dengar suara saya? Tampilannya bagaimana Mbak Hermi? Jelas? Ayo, yang mana teman-teman? Yang lain? Boleh dicoba A, B, C, D untuk tema di atas. Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Oke, tidak apa-apa Mbak. Ini kita sedang latihan mengerjakan soal ya Mbak Hermi ya. Mbak Hermi menyesuaikan ya. Kita sampai talk nomor 24. Teman-teman menjawab A. Oke. Sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Ini temanya adalah tentang keasikan menonton TV sampai dia lupa makan dan lupa sembahyang. Nah, 25, Mbak Hermi mengikuti ya Mbak Hermi ya, nomor 25 ya. Agus diberi nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Arti nasihat di atas adalah: A. Teguran, B. Perintah, C. Peringatan, D. Ancaman. Yang mana? Agus, Mbak Hermi C. Jadi di sini Agus menonton TV hingga lupa makan dan lupa sembahyang. Lalu ibunya memberikannya nasihat. Nah, nasihat di sini artinya teguran, perintah, peringatan, apa ancaman? Oke, tepat sekali. Nah, nasihat di sini berupa peringatan. Ya. Nomor 26, watak tokoh ibu dalam bacaan di atas adalah: A. Otoriter, B. Bijaksana, C. Mau menang sendiri, D. Adil. Oh, ada Mbak Aska juga masuk. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya?
Bagaimana suara saya di sana, Mbak? Jelas? Halo, Mbak Aska. Suara saya di sana jelas, Mbak Aska? Sekarang kita sedang belajar untuk mengerjakan soal pra-UAS melanjutkan yang kemarin. Kita baru mulai dapat beberapa nomor. Berarti kita baru dapat 6 nomor, kita sudah sampai nomor 26. Mbak Aska ketertinggalannya menyesuaikan ya. Oh, ternyata offline lagi. Untuk teman-teman yang di kelas, bagaimana? Nomor 26? Oh, ada Mas Ri masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Bisa dengar suara saya? Halo Mbak Aska dan Mas Ri, bisa dengar suara saya? Bagaimana? Suara saya di sana jelas? Untuk tampilannya bagaimana Mas Ri dan Mbak Aska? Malam juga Mbak. Jelas untuk tampilannya? Oke. Nah sekarang karena Mas Ri sama Mbak Aska tadi ketertinggal ya, jadi tidak menyimak teksnya, jadi mengikuti saja ya. Untuk 26 apa teman-teman? Suaranya puting SS Miss. Apa itu Mbak? Puting SS. Mbak Lili B. Bijaksana. Yang lain? Halo? Bagaimana yang lain? Denaila B. Mbak Enci B. Oke, tepat sekali ya. Ibunya memiliki sifat bijaksana. Oke, nomor 27. Kebiasaan Agus di depan televisi sejak pulang sekolah merupakan tindakan yang apa tuh ditiru? B. Tidak boleh ditiru. C. Biasa saja. D. Acuh. Yang mana ini? Yang B. Tidak boleh ditiru, apalagi sampai lupa makan dan lupa sembahyang. Nomor 28. Pesan yang terkandung dalam bacaan di atas adalah A. Jangan melihat televisi sambil makan dan sholat karena sholat itu lebih utama. B. Janganlah menonton televisi ketika ibumu bekerja untukmu dan masa depanmu. C. Jangan terlalu asik menonton televisi, ada pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat. D. Janganlah menonton televisi sendirian apalagi ketika ibumu bekerja. Oke, sudah pada jawab C, Mbak Aska dan Naila. Yang lain? A, B, C, D. Oke, Mas Ri, Mbak Aska. Ini kok pada logout lagi? Ada apakah? Oke, tepat sekali yang C. Oke, sudah habis. Saya pindah ke tampilan kedua. Oke, saya perbesar dulu, atur tampilannya dulu ya. Bagaimana tampilannya di sana, jelas teman-teman? Terlihat? Sudah terlihat tampilannya di sana? Oke. Bacaan berikut untuk nomor 29 dan 30. Apakah Tuhan marah? Banjir tak berhenti mengalir. Gempa tak henti membelah bumi. Angin beliung turut hadir, menambah kesedihan di hati. Marilah kita benahi diri, menjaga segala yang di bumi, agar Tuhan tak marah lagi dan mengampuni dosa kita selama ini. Oh, Mas Ri masih loading ya? Yang lain sudah kelihatan ya? Oh, tunggu sebentar ya Mas Ri ya. Nanti kalau ditunggu beberapa saat masih loading, nanti Mas Ri konfirmasi ya, nanti biar saya yang logout. Oke, nomor 29. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi di atas adalah A. Bencana alam yang terjadi di mana-mana merupakan teguran dari Tuhan. Pengarang mengajak kita agar cepat berbenah dan bertaubat agar Tuhan mengampuni kesalahan kita dan tak memberi bencana yang lain.
B. Bencana terjadi di mana-mana yang menambah kemurkaan Allah. Pengarang mengajak semuanya saja untuk menjaga bumi dan mengajak bertobat agar Tuhan mengampuni dosa kita dan tidak akan marah lagi. C. Bencana terjadi di mana-mana dan menambah kesedihan kita. Sebaiknya kita menjaga bumi dan bertaubat agar Tuhan mengampuni dosa kita dan tak akan marah lagi. D. Bencana terjadi di mana-mana yang menambah kesedihan kita. Sebaiknya semua manusia menjaga bumi dan bertobat agar Tuhan mengampuni dosa kita dan tidak terjadi bencana lagi. Yang mana? Pernyataan yang sesuai dengan puisi di atas adalah A, B, C, D. Yang D, Mbak Naska. Yang lain? Mbak Enci yang D. Ayo yang lain A, B, C, D. Nomor 29. Mbak Aska dan Mbak Enci sudah menjawab D. Yang lain bagaimana? Halo Mas Ri, ini masih loading Mas Ri. Apa sudah kelihatan Mas Ri? Dan Naila D juga. Mbak Hermi, Mbak Lili bagaimana? Masih loading kah? Oh, udah oke ya, berarti oke, saya anggap semuanya sudah jawab tepat sekali. Miss, berarti tadi bukan menghilang ya? Maksudnya gimana Mbak Lili? Yang tadi itu. Ini saya sudah berpindah tampilan Mbak. Ini saya sudah pindah tampilan. Tadi kita sudah sampai nomor 28. Oh iya Mbak Hermi, dan sekarang kita membahas nomor 29 dan seterusnya. Ya, jawabannya tepat sekali yang D. Kenapa yang D? Karena di sini ada banjir, gempa, angin puting beliung. Nah, ini bencana di mana-mana. Nah, di sini disebutkan menambah kesedihan kita, berarti menambah kesedihan di hati, berarti menambah kesedihan kita. Nah, sebaiknya marilah kita berbenah, menjaga segala yang di bumi, berarti sebaiknya semua manusia menjaga bumi dan bertaubat agar Tuhan tak marah lagi dan mengampuni dosa kita. Nah, kenapa jawabannya itu bisa D. Yang nomor 30, makna kata Tuhan marah pada puisi tersebut adalah A. Tuhan mengamuk, B. Tuhan menurunkan bencana, C. Tuhan memberi pengetahuan, D. Tuhan memberi ampunan. A, B, C, D. Makna Tuhan marah pada puisi adalah A, B, C, D. Ayo. Mbak Lili tadi maksudnya gimana Mbak? Bisa dikonfirmasi? Atau mungkin tampilannya buat Mbak Lili nggak kelihatan ini? Coba saya lockout sebentar, siapa tahu ini yang tunggu sebentar ya. Oh, Mas Ri C, Mbak Hermi B, Denaila B, Mas Ri C, B, ada lagi? Oh, ini ada Mas Dian masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah ya, Mas Dian bisa bergabung untuk belajar bersama kita. Waalaikumsalam Mas Dian. Gimana Mas Dian? Suara saya di sana terdengar? Untuk tampilannya oke Mas Dian?
Iya Mbak, mungkin karena sinyalnya Mbak. Oh alhamdulillah ya Mas Dian. Ini ya, kalau gitu saya coba locket sebentar ya, mungkin soalnya di sini posisi sinyal saya juga merah, jadi siapa tahu itu berasal dari saya. Saya locket sebentar, teman-teman tunggu sebentar ya. Oke, sekarang baru loading. Nah, sekarang semuanya saya harapkan suaranya sudah jelas ya. Oke, sekarang kita bahas di sini makna Tuhan marah. Oke, di sini ada dua jawaban. Tadi Mas Rice dan yang lain B. Ada C dan B. Sekarang kita lihat di sini. Apakah Tuhan marah? Nah, banjir tak henti mengalir. Gempa tak henti membelah bumi. Angin beliung turut hadir, menambah kesedihan di hati. Marilah kita benahi diri, menjaga segala yang di bumi, agar Tuhan tak marah lagi dan mengampuni dosa kita selama ini. Nah, dari sini agar Tuhan tak marah lagi. Berarti Tuhan marah di sini itu maksudnya adalah memberikan banyak bencana, menurunkan bencana. Jadi ungkapan Tuhan marah di sini adalah Tuhan menurunkan bencana. Oke. Bisa dipahami ya. Nomor 31. Perhatikan dialog berikut. Indira, setelah lulus nanti kamu mau melanjutkan kemana? Vera, aku mau daftar ke SMP Harapan Bangsa. Indira, oh, yang sekolah favorit itu ya? Vera, iya. Indira, titik-titik. Vera, iya, aku tahu. Siapa tahu aku bisa diterima. Indira, aku sih percaya kamu diterima. Kamu kan pintar. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dialog tersebut adalah A. Katanya sih persyaratannya berat loh. B. Apa kamu yakin bisa diterima di sana? C. Persyaratannya berat tidak sih? D. Dengar-dengar banyak yang daftar di sana. Yang mana? A, B, C, D. Ayo, yang tepat Mbak Aska A, Mas Ri D. Oke, yang lain? Oke, saya tandai A dan D karena ada dua jawaban. Mbak Lili D, Naila D, Mas Dani D. Oke, Mbak Enci D. Oke. Nah, sekarang kita coba pahami, masukkan ke dalam teks. Kan, oh, mulai dari sini ya. Oh, yang favorit itu ya. Iya. Nah, kita masukkan yang D dulu karena jawaban terbanyak. Dengar-dengar banyak yang daftar di sana. Dengar-dengar banyak yang daftar di sana. Iya, aku tahu. Siapa tahu aku bisa diterima. Nah, masuk ya, nyambung ya teman-teman ya. Nah, kita sambungkan ke sini. Aku sih percaya kamu diterima. Kamu kan pintar. Nah, kata kamu kan pintar dengan banyak yang daftar di sana. Kita sambungkan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan yang A. Katanya sih persyaratannya berat loh. Iya, aku tahu. Siapa tahu aku bisa diterima. Nyambung juga ya teman-teman ya. Ini dua-duanya nyambung ya. Nah, sekarang kita hubungkan ke sini. Aku sih percaya kamu diterima. Kamu kan pintar. Nah, sekarang kamu kan pintar dihubungkan dengan persyaratan berat sama kamu kan pintar sama banyak yang daftar di sana.
lebih berhubungan yang mana nih? Apakah kamu kan pintar itu lebih menjorok ke persyaratan yang berat apa yang banyak daftar di sana? Oke, Dek Naila langsung menjawab A. Ayo yang lain menjawab A. Iya, yang tepat adalah yang A. Dua-duanya ini nyambung. Dua-duanya nyambung. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam percakapan selanjutnya, nah di sini yang lebih tepat itu adalah yang lebih nyambung itu adalah persyaratannya berat loh. Mbak Askaye. Oke, kita lanjut ke nomor 32 ya. Ini untuk 31 bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi harus lebih teliti dan hati-hati. Nah, kita masuk ke nomor 32. Perhatikan petunjuk penggunaan blender berikut. 1. Hubungkan steker blender ke stop kontak. 2. Masukkan bahan-bahan yang akan di blender. 3. Titik-titik. 4. Tekan tombol off jika semua bahan sudah halus. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk yang rumpang adalah A. Tekan tombol on, maka blender akan mulai menghaluskan bahan. B. Tunggu sampai semua bahan menjadi halus. C. Tutup rapat blender dan tekan tombol on. D. Tambahkan kecepatan kerja blender jika dibutuhkan. Mbak Aska, sebentar, Mbak Aska C, Dek Naila A, Mbak Lili C. Berarti A dan C. Oke. Sekarang kita masukkan dulu yang A. Hubungkan steker blender ke stop kontak, masukkan bahan-bahan yang akan di blender, tekan tombol on, maka blender akan mulai menghaluskan bahan. Tekan tombol off jika semua bahan sudah halus. Kita masukkan yang C. Hubungkan steker blender ke stop kontak, masukkan bahan-bahan yang akan di blender, tutup rapat blender dan tekan tombol on. Tekan tombol off jika semua bahan sudah halus. Ayo, yang mana ini? Lebih ke A apa lebih ke C nih? Yang C, benar sekali. Kenapa yang C? Karena yang A tanpa dijelaskan, blender itu kita sudah jelas dia akan menghaluskan bahan. Jadi kalau step penggunaan berarti dia lebih menjorok ke yang C. Oh, suaranya diskon ya Mbak ya. Yang lain suaranya bagaimana? Masih diskon? Yang lain bagaimana? Suaranya juga diskon? Oh, suaranya putus-putus. Oke. Kalau gitu saya coba logout sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Oke, ini baru loading sebentar. Oke. Saya akan masuk ke soal berikutnya. Oke, baru loading, tunggu sebentar ya teman-teman ya. 135. Oke, bagaimana tampilannya bisa terlihat teman-teman? Untuk posisinya sudah oke? Dan suara saya bagaimana? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 33. Ya. Perhatikan petunjuk pembuatan celengan berikut. 1. Buatlah lubang kira-kira 5 x 1 cm di bagian atas. 2. Potonglah satu ruas bambu atau lebih. 3. Warnailah bambu yang sudah halus itu dengan cat. 4. Haluskan permukaan bambu dengan menggunakan amplas.
Urutkan petunjuk pembuatan celengan yang tepat. A. 1324, B. 2134, C. 2143, D. 2341. Mbak Aska yang C. 2143. Yang lain bagaimana? Mbak Hermi juga C. Yang lain? Coba jangan sampai terkecoh, dipahami baik-baik karena bahasa Indonesia itu perlu pemahaman. Oke. Coba kita lihat jawabannya yang C, kita urutkan. C. 2. Potonglah satu ruas bambu lebih dahulu. Kemudian buatlah lubang kira-kira 5 kali 1 cm di bagian atas. Terus yang D, yang 4, haluskan permukaan bambu dengan menggunakan amplas. Warnailah bambu yang halus dengan cat. Oke, tepat sekali jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke nomor 34. Bacalah cerita berikut. Titik-titik ya. Titik-titik. Jembatan penyeberangan itu berada di atas jalan raya, terutama di jalan yang padat lalu lintasnya. Biasanya jembatan itu di dekat perempatan jalan, di dekat pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan dan juga di jalan jalur cepat. Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah di bagian titik-titik depan ini. A. Jembatan penyeberangan banyak terdapat di kota besar. B. Para pejalan kaki bingung untuk menyeberang jalan. C. Di kota besar banyak terdapat jembatan yang panjang. D. Jembatan penyeberangan digunakan oleh pedagang kaki lima. Yang mana? A, B, C, D. Yang tepat untuk melengkapi cerita di atas. Mbak Lili offline. Mbak Aska A. Ada jawaban yang lain? Ayo yang lain, apakah jawabannya? Saya masih menunggu jawabannya. Mbak Aska sudah menjawab A. Mas Ri B. Oke. Ayo, yang lain? Boleh dicoba. Nanti kita bahas bersama-sama. Ini kita mencari kalimat pokok ya, kalimat utama. Jadi carilah yang sesuai atau yang nyambung dengan penjelasan berikutnya ya. Denaila juga A. Oke. Sudah tidak orang. Ini Mas Dian, Mbak Aska, Mbak Irmi, Mbak Inci. Ayo saya tunggu jawabannya. Mbak Aska tadi sudah ya. Denaila sudah, Mas Ri sudah. Mbak Hermi menjawab C. Mbak Hermi menjawab C. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ya. Oke, coba kita bahas ya. Mbak Enci B. Oke. Kita bahas dari yang C dulu. Dari bawah. Saya akan memasukkan kalimatnya ke dalam cerita ya. Nanti kalian memahami. Di kota besar banyak terdapat jembatan yang panjang. Jembatan penyeberangan itu berada di atas jalan raya, terutama di jalan yang padat lalu lintasnya. Biasanya jembatan itu di dekat perempatan jalan, di dekat pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan dan juga di jalur jalan cepat. Dari sini saja, dari ini sama kalimat pertama. Yang ini. Di kota besar banyak terdapat jembatan yang panjang.
Jembatan penyeberangan itu berada di atas jalan raya. Nyambung nggak teman-teman? Nah, nyambung nggak? Tidak nyambung. Oh, tidak nyambung, Mbak. Karena di sini sudah disebutkan di sini di kalimat ini penyeberangan jembatan penyeberangan itu. Berarti di kalimat sebelumnya kata jembatan penyeberangan itu sudah disebutkan. Kuncinya di situ. Ya. Karena di sini jembatan penyeberangan itu. Ya. Berarti kalimat sebelumnya itu sudah menyebutkan kata jembatan penyeberangan. Tidak mungkin kan kalau depannya tidak disebutkan kata jembatan penyeberangan, tiba-tiba sebagai contoh seperti ini saja. Kalian tidak ngomong ibaratnya tadi bilang, aku tadi dari belakang, tolong ambil gelas yang ada di meja belakang, gitu kan? Gelas yang ada di meja itu tumpah air yang ada di gelas meja. Sebentar, saya rangkai dulu kata-katanya. Tadi saya dari dapur, air yang di dalam gelas itu tumpah. Nah, orang yang diajak bicara seperti itu bingung nggak? Karena kalian tidak menunjukkan gelasnya tadi di mana. Tiba-tiba air yang ada di dalam gelas itu tumpah. Orang tahu nggak gelas itu yang mana? Kira-kira kalau ada seperti itu, kalian ngajak ngomong orang lain, terus tiba-tiba aku tadi habis dari dapur, gitu kan? Air yang di dalam gelas itu tumpah. Gak nyambung karena kalian bilang dari dapur, tiba-tiba ngomongnya ke gelas itu. Nah, sama. Di sini hanya disebutkan jembatan panjang. Di sini hanya disebutkan jembatan panjang. Padahal jembatan panjang itu bisa saja bukan jembatan penyeberangan. Bisa saja jembatan yang di atas sungai. Ya kan? Nah, berarti untuk C ini kurang tepat. Nah, sekarang yang B, para pejalan kaki bingung untuk menyeberang jalan. Jembatan penyeberangan itu berada di atas jalan raya, terutama di jalan yang padat lalu lintasnya. Ini juga kurang nyambung. Yang tepat adalah jembatan penyeberangan banyak terdapat di kota besar. Jembatan penyeberangan itu berada di atas jalan raya, terutama di jalan yang padat lalu lintasnya. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati, lebih dipahami ya. Karena bahasa Indonesia memang kendalanya itu terkadang sangat sulit dipahami. Jadi sering mengecoh ya. Oke. Nomor 35. Nah, titik-titik, kalau tidak bisa berenang, buat apa berparas cantik kalau tidak mau sembahyang? Baris yang tepat untuk melengkapi pantun adalah buat apa berwajah cantik? Siap A. B. Siapa yang banyak duit? C. Untuk orang yang sakit. D. Buat apa membawa itik? Mas Ri A. Mas Ri A. Yang lain? Dek Naila A. Mbak Hermi D. Oke. Ada yang lain? Nah, sekarang kita akan membahas pantun. Di dalam pantun hampir sama, ini Mas Dian A juga. Berarti jawabannya antara A dan D. Oke. Kita akan membahas pantun ya. Di dalam pantun dia itu terdiri dari susunannya. Baris pertama, bait pertama
ini berupa perumpamaan. Ya, perumpamaan atau saya nyebutnya perumpamaan. Nah, baris kedua ini berisi maknanya. Begitu? Maaf, oh iya, maaf. Baris pertama dan bisa saja susunannya seperti ini. Bisa saja ada yang dua baris pertama, kalau 4 bait, dua ini berupa perumpamaan dan dua selanjutnya ini berisi isi. Berarti yang pertama itu sesuai dengan arti yang pertama, yang kedua sesuai dengan arti yang kedua. Jadi sebagai contoh seperti ini. Jalan-jalan ke kota Paris. Tidak lupa beli tahu. Kan? Melihat gadis yang manis, tentu saja saya tidak ragu. Seperti itu contohnya. Oh, sinyalnya Mbak Lili ya. Ini juga sinyal saya juga kurang bagus ini Mbak. Oh, kita diingatkan 5 menit. Oke. Waktu kita diingatkan tinggal 5 menit ya. Ini sinyal saya juga lagi merah Mbak. Mungkin teman-teman yang lain juga mendengar suara saya agak nyambung putus ya. Nah, seperti itu saya punya contoh. Jalan-jalan ke kota Paris, tidak lupa membeli tahu. Apakah kalau ketika jalan-jalan ke kota Paris tidak lupa memberi tahu, itu adalah makna sebenarnya? Tidak, ini termasuk ke perumpamaan itu. Barulah di bawahnya melihat gadis yang manis, ya. Tentu saja saya tidak ragu. Ini adalah maknanya. Nah, sekarang kita balikan ke sini. Ya. Yang A kita masukkan. Buat apa berwajah cantik kalau tidak bisa berenang? Buat apa berparas cantik kalau tidak mau sembahyang? Kita masukkan yang D. Buat apa membawa itik kalau tidak bisa berenang? Buat apa berparas cantik kalau tidak mau sembahyang? Lebih nyambung yang mana nih teman-teman? Yang pertama sama yang baris kedua, karena yang dua ini, yang pertama sama kedua ini adalah kesatuan, ya, perumpamaan. Lebih yang nyambung yang A atau yang D? Yang D. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang D. Sebagai contoh tadi di awal juga ada yang ini, sebentar, perumpamaan pantun, bukan, ini sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini. Jalan-jalan ke Cianjur, jangan lupa beli pepaya. Nah, dua baris ini satu kesatuan, tapi dia merupakan bukan makna asli yang sebenarnya. Nah, baris yang dua terakhir ini, jika kita jadi anak jujur, sudah pasti orang percaya. Jadi pantun adalah, jadi dua baris dua baris awal ini adalah perumpamaannya, dan dia merupakan satu kesatuan yang nyambung, ya. Dan begitu juga dua baris terakhir ini adalah maknanya, ya. Bisa dipahami untuk pantun ini teman-teman? Tadi saya sampai di sini ya. Bisa untuk pantun? Ini waktu kita tinggal 2 menit ya. Saya tambahkan nomor 36 ya. Kita kejar waktu 2 menit. Saya bacakan soalnya. Bacalah kalimat-kalimat acak berikut. 1. Tertib berlalu lintas akan mengurangi kemacetan. 2. Tertib berlalu lintas merupakan contoh yang baik dan perlu diteladani. 3. Pengguna jalan yang baik tidak akan ugal-ugalan di jalan raya. 4. Mereka akan mematuhi peraturan lalu lintas. Kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf yang padu bila diurutkan dengan urutan. Ini mengurutkan A 1243, B 2341, C 3421, D 4321. Ayo.
Yang mana? Yang C. 3, 4, 2, 1. Yang lain? Oh, gambarnya hilang ya. Ini sayang sekali, waktunya tinggal beberapa detik lagi. Mungkin ini karena waktunya tidak cukup. Kita lanjutkan nomor 36, kita bahas ini ya pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Ini waktunya tinggal setengah menit lagi. Jadi saya gunakan untuk closing ini kelas ya. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan pertemuan berikutnya karena nanti kelasnya ini akan digunakan kelas lain. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai jumpa besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya, ini karena waktunya sangat ini. Nanti kita lanjutkan bahas nomor 36 ya. Minggu depan ya. Oke, sampai jumpa besok malam. Jangan lupa hadir ya. Besok malam kita belajar IPA ya.